Halo Sobat Fisika, kembali lagi di materi fluida dinamis. Di video sebelumnya, kita telah menguasai asas kontinuitas yang menjelaskan mengapa memperkecil luas penampang selang akan membuat kecepatan aliran meningkat. Kunci utamanya adalah debit yang konstan. Tapi, apakah hanya kecepatan dan luas penampang saja yang berperan? Sekarang coba perhatikan situasi ini. Bagaimana air bisa disemprotkan begitu kuat dan tinggi oleh pemadam kebakaran hingga mencapai latas atas sebuah gedung. Nah, disinilah hukum Bernoulli berperan penting. Hukum Bernoulli menghubungkan kecepatan, tekanan, dan ketinggian fluida. Contohnya, di saat pemadam kebakaran mengangkat selang untuk menyemprotkan air ke gedung, tinggi perbedaan ketinggian menyebabkan perubahan tekanan dan kecepatan fluida. Hukum ini membantu memacu bagaimana fluida itu bisa bergerak dalam kondisi berbeda. Semakin tinggi ketinggian, tekanan fluida akan berubah untuk menjaga keseimbangan. Nah, selanjutnya di sini membahas konsep dasar hukum Bernoulli. Bisa diterapkan pada beberapa peralatan seperti tangki air, tabung pitot, pipa venturimeter, dan sayap pesawat terbang. Lalu, seperti apa penerapannya? Pernahkah terpikir bagaimana ya pesawat terbang itu bisa melayang? Atau bagaimana aliran dalam tangki bisa menjadi lebih deras? Semua ini ternyata merupakan penerapan fluida dinamis. Dari tangki air hingga teknologi canggih seperti tabung pitot dan pipa venturimeter, konsep dasar hukum Bernoulli menjadi kunci utama. Mari kita lihat lebih dekat penerapannya. Tentu kamu pernah melihat tangki air yang dilengkapi dengan keran kan? Semakin ke bawah posisi keran dari permukaan tangki, maka akan semakin jauh daya jangkaunya. Perlu kalian ketahui, jika pada tangki air semacam ini berlaku hukum Bernoulli, kelajuan air di titik 2 jauh lebih besar dibandingkan di titik 1. Hal ini karena luas penampang pipa di titik 2 jauh lebih kecil daripada di titik 1. Secara matematis, kelajuan air yang keluar dari titik 2 bisa dinyatakan sebagai berikut. Lalu, sekarang pernah terpikir bagaimana kecepatan udara diukur pada pesawat? Jawabannya terdapat pada tabung pitot. Alat ini memanfaatkan adanya tekanan udara untuk menghitung kecepatan fluida gas. Di dalamnya terdapat manometer yang berbentuk U yang berisi cairan. Saat fluida yang mengalir dalam tabung pitot, tekanan di dalam tabung menyebabkan cairan dalam manometer bergerak tak seimbang. Selisih ini, cairan inilah yang digunakan untuk menghitung kecepatan fluida menggunakan rumus khusus. Rumus ini menunjukkan di mana F merupakan kecepatan fluida, H merupakan selisih ketinggian cairan pada manometer, P merupakan massa jenis gas, dan P aksen merupakan massa jenis zat cair di dalam manometer. Di dalam rumus ini menggabungkan percepatan gravitasi, perbedaan tinggi cairan, serta massa jenis fluida dan gas. Tabung pitot memainkan peran penting khususnya dalam dunia penerbangan untuk memastikan kecepatan udara terpantau dengan akurat. Nah, selanjutnya untuk mengukur laju aliran fluida cair, kita menggunakan pipa venturimeter. Dalam pipa venturimeter ini terdapat pipa yang diameternya itu terus menyempit. Nah, secara umum venturimeter dibagi menjadi dua. Ada venturimeter tanpa manometer dan dengan manometer. Untuk pipa venturimeter tanpa manometer bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Secara matematis, laju aliran fluida di F1 dan F2 dirumuskan sebagai berikut, di mana F1 ini merupakan kelajuan fluida di penampang 1, F2 ini merupakan kelajuan fluida di penampang 2, H1 merupakan luas penampang area 1, dan A2 merupakan luas penampang di area 2. Kemudian H merupakan selisih ketinggian. Tahukah kamu bagaimana sih pesawat itu bisa terbang di udara? Rahasianya ada di bentuk sayap pesawat terbang yang dikenal dengan airfoil, di mana bagian atas sayap dibuat melengkung, sedangkan bagian bawahnya lebih datar. Bentuk ini mempengaruhi aliran udara dalam sekitar sayap. Udara sekitar sayap akan bergerak lebih cepat dibandingkan udara di bawahnya. Nah, menurut hukum Bernoulli ini, aliran udara yang lebih cepat akan memiliki tekanan yang lebih rendah.
Akibatnya, tekanan udara di bawah sayap lebih tinggi dan mendorong pesawat ke atas, sehingga menciptakan gaya angkat atau lift. Nah, gaya angkat ini bisa dijelaskan dengan menggunakan rumus ini, di mana F merupakan gaya angkat yang dihasilkan, P merupakan massa jenis udara, V1 merupakan kecepatan udara di atas sayap, V2 merupakan kecepatan udara di bawah sayap, dan A merupakan luas permukaan sayap. Semakin besar perbedaan kecepatan udara atau V1 dan V2, maka semakin besar pula gaya angkat yang dihasilkan. Begitu juga, jika massa jenis udara atau P dan luas pesawat atau A bertambah, maka gaya angkat pun akan meningkat. Jadi, kombinasi prinsip Bernoulli dan fluidodinamis inilah yang membuat pesawat bisa melayang di udara lebih dengan stabil. Nah, sekarang sudah tidak penasaran kan bagaimana pesawat itu bisa terbang? Itulah beberapa materi dari fluidodinamis. Wah, ternyata luar biasa ya. Dari sekedar menyiram tanaman di halaman sampai menerbangkan pesawat raksasa di angkasa, semuanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu prinsip Bernoulli. Fisika bukan hanya sekedar angka di atas kertas, tapi adalah cara alam bekerja di sekitar kita. Bagaimana menurutmu? Aplikasi Bernoulli mana yang paling keren menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika membantumu belajar. Saya Rahma Aulia. Tetap penasaran ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sahabat Fisika.